Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ayah, bunda, dan juga teman-teman semuanya di hari Minggu ini tanggal 21 Juni 2020. Semoga semuanya dalam kondisi, dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akhirnya ketemu di satu acara yang ditunggu-tunggu bersama-sama ibu-ibu. Karena di sini kita akan membuat sesuatu yang luar biasa. Nanti hasilnya juga amazing banget. Dan hari ini Babe ditemanin oleh salah satu anak Garuda. Siapa dia? Feedback Pak. Iya, itu kayak gini tuh kelihatan. Halo? Ini masuk. Halo Aska. Iya. Halo. Oke. Masih feedback ya? Halo. Oke, kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan juga teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya hari ini? Alhamdulillah senang banget hari ini ya. Saya bisa bersama Aska, Babe hari ini bersama Aska, ditemani Aska Garuda. Halo Aska. Ya. Hai. Oke. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di satu seminar yang luar biasa ya, yang udah ditunggu-tunggu selama 1 minggu ini, terutama sama ibu-ibu. Karena nanti kita akan membuat sesuatu yang spesial, hasilnya juga amazing. Karena ini berhubungan dengan pangan, oke? Nah, ayah bunda terima kasih dan juga teman-teman, kakak-kakak yang sudah mau bergabung bersama kita di sini. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Garuda 4G. Nah, kita dengerin dulu dari Aska nih, gimana ceritanya sampai teman-teman mau buat program ini, Kak? Halo Aska. Jadi kan awalnya kita emang mau buat acara untuk fundraising buat ke Singapura, Malaysia. Cuman kan gara-gara ada pandemi ini, jadi kan nggak bisa kan kita ke luar negeri. Jadi akhirnya kita alihkan, kita buat jadi acaranya ini seminar Budi Kamber ini buat hasil keuntungannya ini bakalan didonasikan untuk orang yang terkena COVID-19 ini. Gitu jadinya. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Jadi salah satu program kontribusi dari anak-anak Garuda 4G SMP kelas 2 Sekolah Alam Bintaro, yaitu mereka sedang menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Nah, bersama kita juga sudah hadir pembicara, Pak dosen kita, Pak Juli. Assalamualaikum Pak Juli, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Mas. Pak Babe. Ya. Alhamdulillah tadi baik. Habis dari seminar yang sebelah juga ya. Langsung betul pindah ke sekali. sini luar biasa. Betul sekali, Be. Kita tetap meskipun pandemik ini tapi kita tetap produktif dan kita tetap menginspirasi orang lain. Oke. Amin. Kalau gitu kita langsung mulai aja acara ini bersama-sama ayah bunda dan juga teman-teman semuanya bersama Pak Juli dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan bacakan bersama-sama Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Nah, hari ini Aska jelasin dong ke kita, Kak. Program kita hari ini apa, Kak? Seminarnya, Kak? Hari ini kita bakalan seminar tentang budik damber, budidaya ikan dalam ember. Budik damber. Budidaya ikan dalam ember. Wah, gimana tuh? Baru denger nih. Jadi ini salah satu cara untuk berbudidaya ikan, tapi kita nggak butuh dana yang besar, kayak kita nggak butuh mesin-mesin yang kayak buat oksigen gitu-gitu. Kita cuma butuh ember, tinggal ikannya sama sayurnya doang. Nanti bisa dipelajari dengan lebih dalam gitu ya hari ini.
Oke, Aska udah nyoba belum? Kan Aceh yang Aska bikin aku acara udah ini, nyoba. apakah sudah coba-coba? Aku udah nyoba. Oke, udah. Gimana hasilnya, Kak? Hasilnya ya coba aja nanti kita lihat. Maksudnya kita nanti bisa coba lihat sendiri. Oke. Nah, oke ya Bunda, sebelum kita mulai ke Pak Juli, saya akan membacakan dulu CV dari Pak Juli. Beliau ini adalah dosen di Politeknik Negeri Lampung, kemudian founder dari Budik Damber ini, budidaya ikan dalam ember ini. S1 beliau di Universitas Riau dengan jurusan Ilmu Kelautan, kemudian melanjutkan ke IPB, ke Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Pengelolaan Sumber Daya Perairan, dan S3 beliau di Universitas Lampung dengan Ilmu Pertanian. Nah, sekarang kalau penelitian beliau sudah melakukan beberapa penelitian. Tahun 2016 ada budidaya ikan dalam ember, ada budidamber yang akan kita serap ilmunya hari ini sebagai solusi keterbatasan lahan budidaya perikanan. Kalau bisa kita budidaya kan biasanya di empang segala macam besar ya, dan ternyata di ember bisa. Kemudian tahun 2018 kulkas hidup sistem budidaya ikan dengan aquaponik untuk daerah sempit dan sulit. Tahun 2019 teknik budik damber dengan variasi tanaman untuk ketahanan pangan keluarga, dan ini juga nanti yang Aska ceritakan tadi. Kemudian di tahun 2020 akan segera hadir Urban Farming Integrated System untuk perikanan, pertanian, dan peternakan di wilayah perkotaan. Nah, buat ayah bunda yang hari ini berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya dengan lahan terbatas, ini adalah salah satu solusi untuk mendapatkan apa itu quarter life crisis ya? Ini dinyatakan oleh sister ya. Halo. Ini ada yang itu adalah satu perasaan boleh di off dulu. Yang hadir di antara kita tentang ketidakpastian. Ada suara-suara di balik ini. Boleh minta tolong di ini aja biar tidak feedback ke peserta lain. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan, bacakan banyak banget pengalaman dari Pak dosen kita ini. Karena panjang banget nanti untuk ayah bunda nanti kita bisa share di grup dari panitia, dari pengalaman-pengalaman beliau. Kemudian ini ayah bunda nanti bisa dan juga teman-teman bisa lihat di Julin Nur Sandi dan Friends, ada di YouTube. Jadi sebagai YouTuber juga nih Pak Juli ya. Kemudian di Instagram juga, nanti kami akan informasikan semua sosial media beliau. Nah, sekarang langsung aja kita ke pakarnya, kita akan menyerap ilmu yang luar biasa ini, terutama buat ibu-ibu ya, yang kalau mau ke pasar di pandemi ini kan pasti kan, waduh khawatir nih nanti dekat-dekat sama virus nih, kemudian ke supermarket. Nah, sekarang ada cara yang sangat membuat kita jadi nggak usah kemana-mana, tapi kita bisa menghasilkan ikan tanpa harus bikin kolam yang gede-gede amat. Dengan ember, budik damber. Silakan Pak dosen. Ya, terima kasih Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Guru, Ibu Guru Sekolah Alam Bintaro. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid dari adik-adik Sekolah Alam Bintaro. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu Guru dan Bapak Wali Murid dari Sekolah Alam. Berbahagia sekali saya bisa ikut di acara Bapak Ibu semua. Harusnya keluar negeri, malahan ketemu saya gitu ya. Mohon maaf kalau nanti agak kurang berkenan gitu ya. Bapak Ibu, tentang judul kita, budidaya ikan dalam ember, disingkat Budik Damber, sebagai ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Sebenarnya Budik Damber adalah terkategori sistem budidaya ikan di dalam ember. Ini terkategori aquaponik Bapak Ibu. Aquaponik itu singkatan dari dua kata, yaitu aquacultur, budidaya ikan, serta hidroponik, budidaya tanaman atau sayuran tanpa menggunakan tanah, alias budidayanya di air. Jadi kalau aquaponik menggabungkan antara budidaya ikan dan budidaya sayuran atau tanaman. Itu aquaponik. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan langsung praktek.
karena materi sudah kita share, supaya adik-adik, supaya Bapak semua nggak ngantuk melihat saya, kalau melihat saya pengen tidur gitu ya. Jadi nanti kita akan praktek, tapi saya hantarkan dulu sebagai pengantar, kenapa muncul budidaya ikan di dalam ember. Bapak Ibu, aquaponik di Indonesia maupun di dunia sudah lama dimunculkan. Budidaya ikan plus budidaya sayuran itu sudah lama dimunculkan di dunia ini. Akan tetapi, biasanya itu rumit, karena butuh pompa, karena lahannya harus luas, butuh listrik, dan butuh peralatan yang banyak, biayanya banyak. Jadi kalau Bapak Ibu melihat hidroponik yang pakai paralon-paralon, itu memang sumber nutrisinya dari pupuk buatan. Nah, ketika sumber nutrisinya dari ikan, namanya aquaponik. Jadi aquaponik bisa juga dalam rangkaian, dibuat rangkaian pipa-pipa paralon dan plastik-plastik. Seperti itu. Jadi butuh biaya yang mahal, lahan yang luas, butuh listrik, dan rumit. Di tahun 2016, kami berupaya bagaimana menyederhanakan proses aquaponik yang rumit itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu mau tidak mau lahan pertanian kita semakin sempit. Bapak Ibu mau tidak mau kolam kita akan hilang, ditutup perumahan. Perumahan akan mengusir lahan-lahan pertanian dan mengusir lahan-lahan kolam kita. Pengalaman dari pertanian, ternyata Bapak Ibu sudah mendengar kata tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Menanam tanaman buah di dalam pot, istilahnya tabulam pot. Di tahun 2016 kami berusaha, kayaknya perikanan butuh juga media yang kecil yang bisa ditenteng-tenteng, yang bisa dipindahkan dari lokasi satu ke lokasi lainnya, ditaruh di atas rooftop rumah kita, ditaruh di teras yang kecil, dibawa ke daerah gang-gang sempit, di perkotaan, di desa, di gunung, sampai ke laut. Jadi budik damber sudah kita taruh di rumah nelayan di tengah laut juga tangguh. Nah, dalam 2016 kita berpikir bahwa apa yang ada dari Aceh sampai Papua? Media apa, tempat budidaya ikan yang ada dari Aceh sampai Papua? Jawabannya ember, Bapak Ibu. Jawabannya ember. Karena secara teknologi, budidaya ikan lele itu bisa dipelihara 1 liter itu 1 ekor, Bapak Ibu. Ikan lele itu bisa dipelihara 1 ekor 1 liter. Nah, kita langsung saja lihat embernya ya Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan praktek dulu. Sebelum ke ember, ganti kameranya ke arah ayah. Ya. Miring aja. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya lagi memberikan pakan di ikan. Tadi jam 10 udah dikasih, masih kenyang sepertinya. Jadi ikan ini Bapak Ibu, pemberian makannya sedikit demi sedikit. Setelah respon ikannya berkurang, ketika saya pertama kali nyemplungin pakan, tadi respon pakannya kenceng, rebutannya. Setelah beberapa kali saya kasih, itu rebutannya makin melemah nanti Bapak Ibu. Ini saya contohkan memberi makan dulu, karena nanti ketika sudah kita praktekkan akan kita ganggu ember-embernya, nanti dia nggak nafsu makan. Jadi kita kasih pakan dulu untuk contoh pemberian pakan. Pakan akan dihentikan ketika ikannya sudah tidak merespon pakan. Jadi ketika dia sudah mulai lambat, itu pakan akan kita hentikan. Ya, kita pindah. Nah, seperti itu udah cukup. Nah, pertama kali ketika diberikan pakan, responnya sangat kencang. Nanti setelah beberapa saat, setelah semuanya dapat bagian, setelah semuanya kenyang,
ikannya tidak akan rebutan. Itu contoh pemberian pakan. Kenapa saya kasih pemberian pakan dulu? Karena nanti akan kita ganggu embernya. Ketika udah kita ganggu, nanti respon pakannya nggak kelihatan. Nah, Bapak Ibu, ember yang bisa kita pakai, Bapak Ibu, ember 80 liter bisa. Ini embernya 80 liter. Kalau diisi penuh, 80 liter. Tetapi air diisi hanya seleher ember. Kurang lebih 60 sampai 70 liter. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat video penanaman kangkung dan penanaman tanaman lain di atas media budik damber. Nah, hari ini akan saya jelaskan tahap demi tahap cara pembuatannya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu membutuhkan cup atau gelas plastik gitu ya. Gelas plastik, kita beri lubang, bisa pakai solder, atau bisa besi yang dipanaskan di atas kompor. Bawahnya dilobangin, di sampingnya juga dilobangin, setinggi kurang lebih 3 jari. Karena bagian inilah yang nanti akan terendam air. Makin banyak lubangnya, makin bagus. Karena nanti sirkulasi air keluar masuknya yang akan membawa nutrisi atau membawa pupuk-pupuk dari air bisa masuk ke dalam akar tanaman kangkung. Nah, Bapak Ibu, yang kedua kita butuh arang. Kita butuh arang. Arangnya bisa arang kayu, bisa juga arang dari batok, bisa juga arang kulit padi alias arang sekam ya. Jadi Babe nanti kalau punya arang sekam bisa juga, atau batok, atau juga arang kayu. Selanjutnya, Bapak Ibu, biasanya kalau kita nyayur kangkung, itu batang bawahnya itu kita buang. Nah, buangan bawahnya inilah yang akan kita tanam lagi. Caranya Bapak Ibu, pastikan bahwa kita memotongnya. Jadi ini ada bakal tunas Bapak Ibu. Ini bakal tunas pertama, batas tunas kedua, ketiga, dan keempat. Minimal Bapak Ibu harus menyisakan 2 atau 3 bakal tunas. Supaya nanti ketika penanamannya, kemungkinan dia tumbuh menjadi besar, Bapak Ibu. Jadi dipotong, daunnya disayur, batangnya biasanya kita buang, ini kita tanam kembali. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sini kemungkinan akan tunas di sini, atau tunas di sini, atau tunas di sini, atau tunas di sini. Nah, itu akan memperbesar kemungkinan dia tumbuh. Nah, kalau ini bisa ditunas di sini, ini yang kedua, ini yang ketiga, gitu. Semakin banyak tunasnya, makin besar kemungkinan dia tumbuh. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan 4-8 batang bisa dimasukkan ke dalam gelas plastik ini. Kemudian kita susun arangnya, Bapak Ibu. Kita susun arang di samping kiri, kanan, supaya kangkungnya berdiri dengan baik. Fungsi arang ini, jadi arang ini punya fungsi Bapak Ibu, dia punya fungsi untuk menyerap gas racun yang ada di air, agar ikannya bisa tumbuh sehat, tidak mati gitu ya. Jadi arang ini punya fungsi. Nah, tadi ada yang kelewat gitu ya. Kita juga butuh kawat Bapak Ibu. Kawatnya nanti bisa dibeli di toko bangunan. Ini kawat jemuran. Kawat jemurannya kita potong, ukurannya 8-10 cm. Kemudian kita bengkokkan jadi huruf U. Jadi huruf U. Ini fungsinya untuk mencantelkan cup ini ke ember. Jadi kita cobloskan. Bentuknya seperti ini. Baru kita bisa cantelkan. Kita cantelkan ke ember.
Nah, cara mencantelkannya Bapak Ibu, kawatnya kan tidak terlalu besar ini. Jadi mudah kita bengkokkan, tinggal kita bengkokkan aja pakai tangan. Ya. Nah, ketika kita akan mengambil air atau mengambil ikan, ini bisa dicopot dulu. Bisa dicopot, ditaruh lagi, gitu. Nah, seperti itu, untuk penanaman model pertama. Kemudian pastikan airnya menggenangi 2-3 jari di akar dan kangkung dan di akar dan arang. Pastikan jangan menggantung, kalau menggantung nanti kangkungnya mati. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya di sisi ember ini dikasih bolongan supaya kalau hujan nanti airnya tidak bluber, tidak tumpe-tumpe dari atas. Jadi nanti dia keluar dari samping. Ya. Itu untuk model penanaman yang pertama. Untuk model penanaman pertama yaitu menanam kangkung dari batang. Nah, Bapak Ibu, penanaman kangkung itu bisa juga dari biji, Bapak Ibu. Jadi kalau kangkung yang dari batang kita tanam, nanti dia bisa kita panen 14 sampai 21 hari. Bisa dipotong. Dipotong, kita panen. Kalau satu ember bisa dikelilingkan 10 cup, bisa digantungkan. Panennya dapat 2 ikat, Bapak Ibu. Setiap 2 minggu sampai 3 minggu dapat 2 ikat. Nanti panennya bisa sampai 3 bulan. 3 bulan lebih bahkan. Dengan catatan sinar matahari bagus mengenai tanaman itu. Untuk cara penanaman yang kedua, yaitu menanam kangkung dari biji. Yang pertama, Bapak Ibu harus membeli biji kangkung. Ini biji ini dijual juga secara online. Kalau saya beli, ini bibitnya ada 1.500 butir. Di Bandar Lampung ini harganya Rp18.000. Butirannya ada 1.500-an. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau menanam dari biji, langkah-langkahnya adalah, jadi Bapak Ibu juga butuh kawat lagi. Bapak Ibu butuh kawat. Kawatnya dibuat huruf U, dicobloskan seperti tadi. Cobloskan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu masukkan pecahan arang. Arangnya pecahannya sebesar-besar jari ya Bapak Ibu. Arangannya pecahannya sebesar-besar jari. Ya. Kemudian ketebalan arang bisa 2 jari, bisa juga 3 jari. Kemudian Bapak Ibu butuh kertas tisu. Butuh kertas tisu untuk membantu supaya bijinya nanti selalu terendam. Kita lipat, kita letakkan di cupnya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Baru kemudian kita tanam, kita ambil bijinya 10-15 butir. Kita masukkan di atas tisu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Ya. Setelah seperti ini, baru kita letakkan di ember. Kita taruh, tinggal dilipat kawatnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti pastikan, dilihat dari samping, pastikan yang terendam hanya arangnya saja, kemudian arangnya ini akan merembeskan air, akan menghantarkan air ke tisu. Tisunya jadi basah. Ini bisa kita tambah lagi, nanti airnya kita tambah lagi, sampai tisunya jadi basah Bapak Ibu. Jadi
airnya kita tambah lagi sampai sini. Nanti airnya kita tambah sampai sini sehingga tisunya ini basah. Lihat di atas Rit. Sehingga tisunya selalu basah. Setelah biji basah karena tisu, dengan catatan bijinya jangan terendam ya Bapak Ibu. Dia basah tisunya tapi bijinya jangan terendam. Setelah 2-3 hari maka bijinya akan mulai berkecambah. Nah, setelah 5 hari, 6 hari jadi seperti ini. Ya, mulai tumbuh seperti ini. Ya. Itu cara penanaman, teknik penanaman yang kedua, penanaman kangkung dari biji. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Budik Damber ini bisa memelihara ikan lele, ikan sepat, ikan gabus, ikan gurame. Ada 6 ikan. Lele, sepat, betok, gurame, gabus, patin, ikan patin. Jadi kalau yang tersebar, yang viral itu hanya lele saja gitu ya, tapi sebenarnya dia bisa memelihara atau menanam 6 ikan yang tahan terhadap oksigen rendah. Banyak pertanyaan, Pak bisa nggak ikan nila? Ikan nila bisa, tetapi harus pakai alat tambahan Bapak Ibu. Pakai aerator untuk menambah oksigen. Sehingga ikan nila bisa tetap hidup. Karena ikan nila, ikan mas, ikan koki, ikan koi itu butuh oksigen yang tinggi. Jadi 6 ikan tadi itu adalah ikan-ikan yang tahan hidup di oksigen yang rendah. Nah, yang di sini bisa dilihat, yang ini saya pelihara ikan betok. Kalau ikan betok di Jawa itu namanya betik atau ya, ikan betik. Dia seperti sepat ikannya. Ikannya seperti sepat. Kalau yang ini ikan gabus. Nah, Bapak Ibu kalau mau melihara ikan selain ikan lele, sebaiknya ikannya itu yang udah ukuran besar. Kalau lele itu bisa dari yang kecil, sebesar ukuran jari, panjangnya 5-7 cm. Itu bisa kalau lele dari kecil. Kenapa? Karena lele pertumbuhannya cepat. Dari ukuran 5-7 cm, nanti Bapak Ibu bisa panen setelah 2,5 bulan sampai 3 bulan. Panennya secara berkala Bapak Ibu, tidak semuanya langsung besar. Ada yang besar duluan, ada yang sedang, ada yang masih kecil. Seperti itu. Tetapi kalau 5 ikan yang lain, sepat, betok, gurame, gabus, itu sebaiknya pelihara yang sudah besar. Karena memang tipe-tipe ikan ini lambat pertumbuhannya. Jadi biasanya kalau ikan patin, itu saya memasukkannya ke dalam ember itu udah ukuran besar, sudah ukuran segini. 1 ember untuk ikan patin, ikan gabus itu ukuran jumlahnya 10-15 ekor saja. Tidak sebanyak lele. Kalau lele itu bisa dimasukkan 60-100 ekor. Karena ikan lele itu 1 liter 1 ekor jumlahnya. Nah, itu tadi cara penanaman kangkung dan penjelasan sedikit tentang ikan dan tanaman. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bosen makan kangkung, jadi di tahun 2016 itu, pertama kita share ke masyarakat, tanamannya hanya kangkung, ikannya hanya ikan lele. Jadi masyarakat menerima dengan baik, kemudian mereka juga bilang, Pak, kalau kangkung terus, bosen makan kangkung terus, bisa nggak nanam tomat? Bisa nggak nanam kemangi? Bisa nggak nanam tanaman yang lain? Tanaman-tanaman yang akarnya tidak boleh terendam. Kalau terendam dia akan busuk. Makanya untuk menanam tanaman itu kami buat cara menanam tanaman selain kangkung, yaitu dengan cup yang lebih besar, pot yang lebih besar. Nah, pot yang sedang Bapak lihat ini terbuat dari paralon. Bapak Ibu tidak harus buat dari paralon, bisa juga dari toples bekas sosis, toples bekas kokolatos atau coklat yang panjang,
itu bagus. Nanti kita bolongin bawahnya, sampingnya juga dibolongin seperti ini. Bawahnya dibolongin, sampingnya juga dibolongin. Yang terendam itu hanya 2-3 jari. Di dalamnya kita masukkan arang, baik arang kayu atau arang batok ataupun arang sekam. Kemudian Bapak Ibu ambil kain. Kalau ini kan kertas tisu, ini hanya untuk contoh. Bapak Ibu ambil kain bekas, itu dipotong. Kemudian lapisin ke atas arangnya tadi. Dibentuknya seperti ini. Baru kemudian masukkan tanah. Masukkan tanah. Masukkan tanah seperti ini. Masukkan tanah seperti ini. Ya. Jadi tanahnya setinggi mulut pot ini. Kemudian setelah dimasukkan tanah, ini akan kita gantungkan ke dalam ember, Yang terendam hanya bagian arangnya saja, Bapak Ibu. Yang terendam hanya bagian arangnya saja. Kenapa bagian arangnya saja yang terendam? Supaya tanah yang di atas, supaya tanah yang di atas ini tidak becek, tidak berlebihan airnya. Ketika tanahnya tidak berlebihan kadar airnya, maka seluruh tanaman bisa tumbuh di atasnya ini. Nah, kalau di sini, contohnya ini kalau kita tanam kangkung, seperti ini dia bisa tumbuh. Nanam sawi, Bapak Ibu beli sawinya dulu, bungkusan kecil, ada juga dijual online, bisa ditaburkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah tumbuh, posisinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi airnya itu jangan lebih merendam dari arang. Jadi usahakan airnya itu selalu dicek supaya tanah di atasnya jangan terlalu becek. Ketika sudah seperti itu, Bapak Ibu bisa tanam apa saja, bisa sawi, bisa seledri, saya bisa tanam tomat, bisa tanam kemangi, bisa tanam cabai, semuanya bisa karena medianya memang sudah tanah. Gitu. Nah, Bapak Ibu, itu penanaman tanaman, pemberian pakannya sudah, tetapi saya belum menjelaskan tentang pakan ya Bapak Ibu. Tentang pakan. Jadi Bapak Ibu, ikan itu diberikan pakan sehari bisa 2 kali ataupun bisa 3 kali. Tergantung kesibukan Bapak Ibu atau adik-adik sekolah alam. Pak, sepertinya kalau siang hari saya kan sekolah. Bisanya sebelum berangkat sekolah, bisanya setelah pulang sekolah. Jadi pemberiannya jam 6 pagi sama menjelang jam 6 sore. Boleh nggak? Boleh. Terus ada sebagian adik-adik yang, Pak, kayaknya selama belum libur ini bisa 3 kali. Kalau 3 kali seperti apa Pak pemberiannya? Minimal jarak antar pemberian pakan itu 4 jam. Jadi Babe kalau pelihara ikan ini minimal kalau 3 kali itu jarak pemberian pakannya minimal 4 jam. Contoh, pagi hari dikasih pukul 8 pagi. Kemudian siang hari itu diberikan jam 12 atau setengah 1 atau jam 1. Kemudian sore hari itu bisa sebelum maghrib atau setelah maghrib. Jam 7 malam juga boleh, jam 8 malam juga boleh. Jadi minimal 4 jam. Nah, diusahakan nanti Babe pelihara ikannya, pemberian pakannya konsisten waktu pemberian pakannya. Kenapa? Karena nanti ikan-ikan ini juga akan punya jam biologis. Jadi jam 8 saat pemberian makan nanti dia lapar. Perutnya manggil-manggil. Oh, ini harus diisi. Jadi ketika jam 8 dia lapar terus nanti. Ketika jam 12 siang harusnya makan, dia kelaparan. Jadi harus konsisten pemberian pakannya. Pemberian pakannya seperti yang kita praktekkan tadi, berikannya dikit-dikit Bapak Ibu.
diambil secomot, dijatuhkan pelan-pelan sembari diamatin. Nanti ikannya rebutannya kenceng. Kurang, ambil lagi. Rebutannya masih kenceng, ambil lagi. Dikit-dikit, sembari diperhatikan. Kapan pakan diberhentikan? Ketika rebutan ikannya sudah melambat. Artinya ketika rebutan ikannya sudah melambat, semuanya sudah dapat bagian Bapak Ibu. Nah, pemberian pakan yang seperti ini namanya at satiation, menyesuaikan dengan kebutuhan ikan. Jadi ikan itu nggak akan rebutan lagi kalau semuanya sudah dapat. Pemberian pakan yang buruk adalah pemberian pakan yang langsung segenggam, pakannya terapung-apung di permukaan, terus berlebihan, sampai ikannya nggak mau lagi makan. Nah, ketika pakannya berlebihan seperti itu, sebaiknya pakannya diambil yang tidak termakan, diserok lagi, dibuang. Kenapa dibuang? Karena nanti kalau kita biarkan, pakannya nanti akan jatuh ke bawah akan diuraikan oleh bakteri yang ada di dalam air. Ketika diuraikan oleh bakteri di dasar ember, oksigennya sedikit, oksigennya terbatas, maka penguraiannya akan menghasilkan gas beracun. Apa aja gas beracunnya? NH3 alias amonia. Baunya pesing seperti WC siswa. Kemudian akan menghasilkan gas H2S. Baunya busuk seperti bau WC juga, seperti telur busuk. Seperti kentut baunya. Kemudian menghasilkan gas racun juga CH3, gas metana. Itu baunya seperti gas LPG. Nah, ketika memang pakannya terlalu berlebihan, 2-3 hari biasanya ikannya muncul. Hari ketiga, kalau Bapak Ibu pemberian pakannya berlebih, ikan itu muncul di permukaan. Kepalanya di atas, ekornya di bawah, menggantung. Itu tanda bahwa ikannya nggak nyaman di dasar ember. Ikannya nggak nyaman di dasar ember. Kenapa nggak nyaman? Banyak gas beracun di bawah. Oksigennya kurang, banyak gas racun. Jadi dia mending ngalih ke atas, minggir ke atas. Nah, pada saat itu adalah tanda nyata bahwa kita harus membuang kotoran di dasar. Jadi kotoran di dasarnya itu akan bertumpuk Bapak Ibu setelah beberapa hari. Nah, bagaimana cara membuang kotorannya? Kita akan praktekkan. Bapak Ibu, untuk membuang kotoran di dasar, itu Bapak Ibu butuh selang. Butuh selangnya sepanjang 2 meter atau 1,5 meter. Ini untuk menyedot kotoran dasar. Kita praktekkan. Langkah pertama, Bapak Ibu cemplungkan selangnya. Cemplungkan selangnya sampai penuh. Kemudian ditutup dengan jari ujung satunya. Nah, kemudian satu ujung tetap di dalam ember, satu ujungnya tinggal dilepas aja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ke dalam. Nah, Bapak Ibu harus memastikan bahwa kotoran di dasar, di tengah, di pinggir, di samping-sampingnya ini harus tersedot semua. Kalau saya biasanya memasukkan tangan saya sampai dasar sambil diraba. Nah, ketika Bapak Ibu jijik itu ya, masukin tangan dalam air, maka Bapak Ibu bisa menambahkan kayu. Jadi nanti ini diikat dengan kayu, diikat. Jadi kayunya bisa membuat tegang selang ini. Jadi setelah airnya ngalir bisa bisa diarahkan mau ke sudut mana membuang kotorannya. Nah, Bapak Ibu biasanya sampai kotoran dasar bersih itu membuang air 5-20 liter. Maka 5-20 liter itulah yang harus kita masukkan lagi airnya. Bapak Ibu bisa memakai air sumur untuk budidaya ikan di dalam ember ini. Syaratnya air sumurnya itu diendapkan dulu dalam ember selama 2 hari. Bapak Ibu juga bisa
menggunakan air PDAM, air pump, dengan catatan harus dihilangkan dulu kaporitnya. Bagaimana cara menghilangkan kaporitnya? Air PDAM-nya dibiarkan saja di dalam ember selama 6-7 hari. Nanti kaporitnya akan menguap sendiri. Atau kalau tidak mau menunggu sampai 6-7 hari, Bapak Ibu bisa menambah zat anti klorin yang beli di toko akuarium. Ditambahkan dalam bentuk kristal, ditambahkan nanti kaporitnya akan terikat, akan menguap. 2-3 hari airnya sudah bisa dipakai. Tetapi sebaiknya ketika pakai air kaporit, air akuarium, air PDAM, setelah 2-3 hari, itu coba dulu dengan 2-3 ekor Bapak Ibu. Ketika 24 jam, ikannya 2-3 ekor itu nyaman-nyaman saja, tidak mati, berarti airnya sudah betul-betul sudah baik. Baru bisa kita beli ikan yang lebih banyak. Itu kalau pakai air PDAM. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu saya contohkan ketika bibit ikan Bapak Ibu setelah 4 tahun ini Budik Damber agak terkenal, Bapak Ibu yang di Jakarta pun sekarang sudah bisa beli bibit secara online. Tadinya Jakarta itu sulit untuk membeli bibit ikan lele, tapi sekarang mudah Bapak Ibu. Cek di online tuh banyak yang jual. Nah, ketika Bapak Ibu punya kesempatan main ke toko ikan yang menjual bibit ikan, Bapak Ibu harus tahu apakah ikannya ini sehat atau tidak untuk kita jadikan bibit. Kita cek dulu ikannya. Babeh ingatkan saya kalau waktunya udah mau habis ya, Beh. Ya. Jadi Bapak Ibu, ciri ikan yang sehat adalah ketika Bapak Ibu melihatnya di akuarium, ikannya itu geraknya lincah. Nggak diem aja gitu. Jadi kalau dimasukkan akuarium, dimasukkan ke bak, ikannya tuh gerak terus. Itu ikan yang sehat. Ciri yang kedua, kulitnya mulus. Tidak ada bintik-bintik putih seperti jamur. Jadi ikan yang sakit, itu ciri yang kedua adalah ada spot-spot putih, white spot, seperti jamur. Itu jangan dibeli. Kalau ada bintik-bintik putih seperti jamur, jangan dibeli. Yang ketiga, ciri ikan lele yang sehat, lihat dari kumisnya, Pak. Jadi kalau Babeh mau beli ikan lele, itu lihat kumisnya. Kumisnya tuh seperti ini, panjang, lurus, tidak keriting. Kalau ikannya kumisnya keriting, terus putus-putus, nanti ini ikannya ciri ikan yang sakit. Ciri yang keempat, ikan yang sakit biasanya mulutnya, moncongnya ini, itu putih-putih seperti sariawan. Depan mulutnya ini, seperti itu. Ya, itu ciri ikan yang sakit. Ikan yang sakit jangan dibeli. Nanti kalau sakit-sakit kita beli, nanti tinggal matinya jadi ember kita. Jadi bisa kita masukkan kembali. Jadi setelah ketika ikannya memang sehat, ukurannya 5-7 cm, Bapak Ibu nanti panennya 2,5 bulan sampai 3 bulan. Walaupun sebenarnya 1,5 bulan itu sudah ada yang besar, sudah bisa digoreng 1-2 ekor. Ya, panennya itu memang berkala. Ketika Bapak Ibu beli ikannya sudah ukuran 10 cm ke atas, maka panennya bisa lebih cepat. 2 bulan udah bisa dipanen, 2,5 bulan bisa dipanen. Jadi panennya lebih cepat. Seperti itu. Kalau nanti ada yang terlewat, kita bahas lagi di diskusi. Saya kembalikan ke Babeh untuk selanjutnya, mau diskusi atau seperti apa, sembari saya mengingat ada yang terlewat lagi nggak? Seperti itu.
Halo? Oke. Halo? Ya. Kalau ada pertanyaan dulu atau ada yang belum jelas, boleh, B. Boleh tanya, Pak? Saya Siti, Pak. Pak Juli, saya Siti. Iya, Bu. Ke Iya. moderator ya, Bu. Saya ngikut moderator aja, Bu. Pak Babe. Oke, silakan Bunda Siti. Iya, makasih Pak waktunya. Pak, saya seperti yang saya pernah komunikasikan dengan Pak Juli, bahwa setelah kalau mati dari awal-awal 1 sampai 5 sampai 10 saya pikir wajar karena lele itu masih beradaptasi dengan saya juga. Kemudian setelah itu sudah lucu Pak, sudah besar sebulan, kira-kira 3 minggu. Setelah 3 minggu, saya beli lagi ember. Nah, saya beli lagi ember, anakan lagi itu ya yang awal itu 4 sampai 5 cm. Kemudian setelah umur 1 bulan, lele itu kebetulan saya pindah itu karena lantainya kurang bagus, akhirnya saya pindah embernya, saya plester itu. Nah, kebetulan itu pas dengan jatuhnya air genteng. Sementara 2 ember yang baru itu tidak di pas jatuhnya air genteng di tengah ini. Tapi waktu hujan itu yang ember lebih besar sudah umur 1 bulan itu pas jatuhnya air, sehingga paginya itu ketemu yang paling besar Pak, ketemu jauh sekali, ada 3 meter sudah di lantai. Kemudian yang lain ada beberapa juga jatuh, mati juga sudah. Nah, sisanya itu hidup, Pak. Sisanya hidup. Tapi kemudian besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati semua, Pak. Tinggal 4 ekor itu. Sudah, itu yang ember yang agak besar yang sudah umur 1 bulan. Setelah itu yang ember besoknya lagi, 2 hari berikutnya, ember yang anakan yang baru itu, 2 ember itu beruntun Pak, mati 10, 15, akhirnya habis 2 ember itu. Nah itu gimana itu Pak? Iya baik Bu. Ya, bisa langsung saya jawab B? Ya langsung dijawab aja ya, Pak. Baik B. Terima kasih Bu pertanyaannya. Ibu sudah pernah budik damber. Jadi Ibu, yang pertama koreksian saya, ember kita itu volumenya sangat kecil Bu, yaitu 60 liter dalam ember 80 liter. Air hujan, Bapak Ibu, air hujan itu secara umum pH-nya itu cenderung asam. Apalagi air hujan daerah perkotaan. Karena daerah perkotaan itu polusinya lebih, daerah industri, daerah perkotaan, itu air hujan yang dari awan itu lebih asam dibandingkan daerah pedesaan. Dan ketika musim kemarau, apalagi gitu ya, lama nggak hujan pertama itu biasanya derajat keasamannya lebih rendah, alias asam. Nah, hampir semua tumbuhan dan tanaman itu tidak menyukai asam airnya. Ikan itu suka pH netral. Berapakah pH netral itu? Mendekati nilai angka 7 Bu, pH netral tuh. Jadi ikan, 80% ikan sampai 90% ikan itu hidupnya di pH netral. 6,5, 7, sampai 8. Itu yang pH disukai. Nah, ketika Ibu meletakkan embernya di bawah cucuran genteng, di bawah cucuran atap, nanti terlalu banyak air dari hujan itu menggantikan volume ember awal. Ikan itu akan terus beradaptasi sama lingkungannya, termasuk sama pH. Ketika perubahan pH-nya sedikit, dia masih mampu beradaptasi. Tetapi ketika hujannya terlalu banyak masuk, pH-nya terlalu banyak berubah, maka kekuatan ikan untuk beradaptasinya semakin sedikit. Artinya ikannya semakin lemah. Tergantung ikannya gitu ya, kekuatan ikannya. Jadi diusahakan embernya itu boleh kehujanan, tetapi volume hujannya jangan terlalu banyak. Jadi sarannya jangan di bawah cucuran genteng. Nah Ibu, jadi ketika Ibu punya 2 ember, kemudian sudah terlihat bahwa ember 1 ikannya sakit, ikannya gini Bu,
ikannya itu ketika dia dalam keadaan lemah karena habis beradaptasi sama pH yang rendah, maka ikan ini akan mudah terkena penyakit. Contohnya gini, kita lagi nggak fit, terus ketimpa hujan, terus nanti ada penyakit datang, kita lebih mudah kena flu itu. Tetapi ketika ikan dalam keadaan fit, ketimpa hujan, terus tidak ada faktor lain penyakit yang menularinya, dia tetap sehat. Ketika ada 2 ember, satu embernya itu sudah muncul-muncul, ibu lihat, oh badannya kok seperti cacar, ada seperti jamur-jamur, siripnya pecah-pecah, seperti mulutnya sariawan, itu sebaiknya seroknya jangan ibu serokkan ke ember nomor 2 karena akan bisa menularin ember nomor 2. Kemudian ikan yang sakit ada berbagai macam cara untuk mengobatinya. Kalau ciri-cirinya memang seperti yang saya bilang tadi. Alternatif pilihannya ikannya ini bisa ditambah garam dapur, garam krosok, garam yang kasar, itu dicairkan dulu garamnya, kadarnya 3 sampai 5 gram setiap liter. Dicairkan garamnya baru dicemplungkan. Atau pilihan kedua, ibu bisa menggunakan buah pace. Buah pace itu buah mengkudu. Ibu iris kasar, dicemplungkan ke dalam ember. Itu obat herbalnya juga untuk membunuh bakteri, biasanya seperti itu. Kemudian harus disendirikan ya Pak? Iya, kalau ikan yang sakit, alatnya jangan dicampur, jangan dipakai untuk nyerok-nyerok ember kedua. Kalau bisa disendirikan dan diobati. Bisa juga dikasih geprekan bawang putih 2 butir, dicemplungkan. Geprekan seperti bawang itu, Bu. putih untuk per air seberapa Pak? 2 butir sebesar jempol ya. Masukkan ke dalam ember yang 60 liter itu, Bu. Nanti ketika dia sudah mengkucur, tidak perlu disendirikan ya Pak ya? Airnya dibuang dulu, Bu, ya. supaya bakteri penyebab penyakitnya terbuang semua, airnya baru dikasih pilihannya, kasih garam kah, atau kasih pace kah, mengkudu tadi, atau kasih bawang putih, Bu. Iya, Pak. Kalau ibu mau sibuk, embernya ada banyak, yang sakit-sakit saja disendirikan boleh juga. Iya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ayah Bunda ada lagi yang mau bertanya. Kita beri kesempatan sebelum kita bacakan pertanyaan dari chat yang sudah banyak pertanyaan, banyak banget nih pertanyaan dari chat ya. Oke, Ayah Bunda, ada yang mau angkat tangan untuk bertanya? Kita cek dulu. Belum ada ya. Kalau gitu kita ke pertanyaan ini Pak, yang dari chat. Oke, kita akan ke pertanyaan yang dari chatannya. Pertama ini banyak yang mengucapkan terima kasih untuk ilmunya Pak dosen. Sangat bermanfaat. Ya, ntar dulu. Apakah airnya ini dari Christian Agus Kurni? Apakah airnya pasti bau ya kalau diisi ikan lele? Kalau bau, hilangkan baunya bagaimana? Iya, baik Beh. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pelihara ikan lele ini memang punya bau yang khas airnya. Yang kita katakan bau adalah air yang bisa mengganggu tetangga. Nah, kalau air budidaya lele, kita cemplungkan tangan kita, itu tangan memang jadi bau. Tadi saya lagi habis megang airnya, itu memang bau. Tetapi kalau baunya tidak keluar ember, tidak mengganggu tetangga, itu masih dibilang tidak bau. Jadi baunya itu kategorinya tidak mengganggu tetangga kiri kanan. Kalau airnya dicium ya jelas bau. Nah, seperti itu Pak Abe. Nah, ikan lele ketika dilakukan dengan prosedur yang baik, seperti panduan yang diberikan, itu nanti harapannya tidak mengganggu tetangga. Jadi itu baru bagus, perawatannya bagus. Tetapi ketika Babe pelihara ikan lele di dalam ember, belum sampai rumah Babe, 10 rumah itu udah kebauan. Ini kayaknya bau ikan lele deh. Oh, itu dari rumah Babe. Itu berarti pemeliharaannya kurang bagus, perawatannya kurang bagus. Seperti itu, Be.
Halo? Halo. Halo? Ya, B. Itu untuk jawaban yang pertama, B. Ya, oke, sudah terjawab. Selanjutnya pertanyaan tadi udah disampaikan sama Bapak ya, pembeliannya itu bisa di online. Tapi mungkin Ya. lebih detail lagi atau ada toko yang rekomendasi, Tokopedia, Shopee Ya, atau apa, ya, Bu. beli bibit sayur-sayuran dan ember? Jadi Bapak Ibu untuk membeli Bapak Ibu embernya bahkan itu sudah dijual di Shopee, di Tokopedia, di toko-toko online ember dan sampai ikannya, sampai Udah siap ya? tanamannya sudah siap pun sekarang sudah ada, Pak. Oke. Tetapi kalau memang Babe mau buat sendiri dari nol, beli dulu embernya. Embernya ini tidak usah ember yang mahal-mahal. Kalau Bapak Ibu punya ember bekas di rumah bisa dipakai. Atau ketika Bapak Ibu punya ember cat tembok yang volumenya 20 liter, 30 liter, 25 liter itu juga bisa dipakai. Nah, kemudian embernya variasinya sekarang udah banyak. Jadi cupnya itu yang saya ajarin tadi kan nyantelkannya pakai kawat. Nah yang dijual itu tutupnya sudah dimodif, ada bolongan-bolongannya, tinggal diletakkan di situ pot-pot cup gelasnya tadi. Bisa lebih rapi, lebih cantik. Itu ada yang jual juga. Nah khusus untuk ikan, ketika Bapak Ibu posisinya di Jakarta, nanti bisa cek di Instagram Ani Garden, ANNIE, Anie Garden itu menjual perlengkapan body jumper sampai ada isinya, ada ikannya, ada tanaman. Ya, itu bisa diantar via Gojek dan sebagainya. Nah, ketika Bapak belinya, kalau di Jakarta saya malah tidak tahu. Kalau di Parung itu ada pasar hari Senin, Kamis, Jumat, atau Senin, Selasa, Rabu, atau itu ada jualannya di subuh hari. Tapi kalau Bapak kan repot ke sana. Itu bisa di toko akuarium bisa, Pak. Toko ikan hias ada juga. Beli ikan. Boleh tanya lagi, Pak? Oke, disilakan Bunda. Ya, Pak. Yang pertama, ada teman yang menyarankan untuk mengurangi bau dari ember itu dengan menggunakan EM4. Ya. EM4 yang pertama. Yang kedua, Pak, saya masih kalau habis hujan, apa yang harus kita lakukan? Antisipasi supaya tidak terjadi hal yang seperti ember saya yang 2 yang masih anak-anak itu kan terus setelah 2 hari dari hujan itu baru mati, Pak. 10, 5, 10, 15 itu seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan jika terjadi hujan? Kemudian yang ketiga, Pak, lebih efektif mana, Pak? Kalau kita kuras embernya antara dengan selang seperti yang Bapak contohkan tadi, dengan kita memberikan selang di bagian bawah embernya. Keran ya, Bu? Keran. Ya, langsung jawab saya jawab ya, B. Jadi Ibu, ketika habis hujan, kemudian kita duga ikannya sudah nggak nyaman, bahwa air hujan terlalu banyak masuk, Bapak Ibu bisa menambahkan garam dapur. Jadi garam dapur itu mengandung NaCl, natrium klorida, itu salah satu zat yang bisa menaikkan pH. Jadi pH-nya bisa ketarik ke arah netral dengan penambahan garam. Garamnya jumlahnya jangan lebih dari 5 gram per liter, Bu. Usahakan 3 sampai 5 gram per liter. Jadi nanti ketika 5 gram per liter, airnya itu jadi 5 ppm, 5 ppt. Jadi itu masih dalam batas toleransi ikan. Jadi ikannya itu masih belum keasinan gitu, Bu. Jadi kategorinya masih tawar. Dikasih garam, Bu, pilihan pertama. Atau pilihan kedua, kalau Ibu mau main ke toko pertanian, itu ada istilahnya kapur pertanian, Bu. Kapur pertanian atau dolomit.
bisa ditambahkan juga 1 sendok, 2 sendok ke dalam embernya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tadi tentang apa ya, Bu? E4. Oh ya. Jadi Ibu, air yang bau itu tanda bahwa banyak kotoran di dasar, tetapi bakteri pengurainya masih sedikit. Sehingga penguraiannya ini menghasilkan gas racun. Nah, antisipasi untuk mengurangi baunya, untuk memperbaiki kualitas air, untuk agar ikannya sehat, biasanya diberikan probiotik. Probiotik adalah bakteri yang baik, yang dicemplungkan ke dalam air, yang dicampur ke pakan supaya airnya bagus, pertumbuhan ikan juga cepat. Probiotiknya salah satu mereknya yang di pasar itu mereknya EM4, itu bisa Ibu tambahkan. Tetapi ketika Ibu tidak sempat membeli EM4 yang di toko pertanian, harganya sekitar 35.000 sampai 50.000. Ibu juga bisa menggantikannya dengan Yakult yang bisa kita minum. Iya. Yakult itu kan harganya satu botol cuma Rp2.000 gitu kan. Itu kalau saya bisa dijadikan dicemplungin ke dalam 10 ember. Kalau Ibu cuma 2 ember ya cukup diberikan sedikit, sisanya masukkan ke lemari pendingin. Besok diberikan lagi. Cukup diberikan 2 hari sekali cukup, Bu. Jadi fungsinya untuk memperbaiki kualitas air, airnya tidak bau, penguraian bekerja dengan baik, kemudian ikan-ikannya juga sehat, pertumbuhannya juga baik. Seperti itu, Bu. Yang ketiga, Pak, pembuangan. Oh ya, pembuangan. Ibu, dari 2016 saya memang tidak memakai keran, Bu. Karena memang pemakaian keran itu pembuangan kotornya masih tidak efektif. Yang pertama sudah merusak ember, dibolongin. Yang kedua nambah biaya, ada kerannya, beli kerannya lagi 15.000. Yang ketiga nggak efektif lagi kerjanya. Karena ada sudut-sudut tertentu yang tidak bisa tertarik keluar kotorannya. Jadi sementara ini saya tetap menggunakan selang, Bu, lebih efektif. Ketika embernya kita udah bosen, nggak mau budik damber lagi, embernya pun tetap bisa kita gunakan untuk nadahin air, nggak ada kerannya gitu kan. Jadi keputusan kami 4 tahun ini memang nggak dibuat keran karena itu, Bu. Ya. Saya pengalaman yang kemarin, Pak, itu ya, saya beri E4 ya, itu 1 sendok makan dalam ember kira-kira 70 liter. Baik, Bu. Setelah itu ikannya langsung melonjak-lonjak, Pak. Selang beberapa menit itu ikannya melonjak-lonjak. Itu tapi enggak apa-apa ya, Pak ya? Jadi pemberian EM4 sebaiknya pagi hari, Bu. Karena pemberian bakteri pada malam hari, justru bakterinya butuh oksigen juga. Ikannya butuh oksigen, bakterinya butuh oksigen. Jadi dia rebutan oksigen. Kemudian memang ada masa kadaluarsa di dalam botol EM4 itu, Ibu. Jadi Ibu harus perhatikan juga, memang tidak mematikan. Hanya saja populasi bakterinya, biasanya kalau kadaluarsa itu populasi bakterinya itu jadi menurun. Karena yang dijual memang populasi bakteri. Kalau semakin tahun belum dibeli orang, kepanasan, kena panas di dalam etalasenya itu populasi bakterinya menurun. Nah, bisa saja muncul gas-gas yang lain, bisa juga. Jadi pertanyaan saya memang ketika dicemplungkan harusnya nggak loncat-loncat ikannya, ada sesuatu yang lain berarti di luar bakteri. Walaupun memang bakterinya bisa mengurangi oksigen. Seperti itu, Bu. Ya. Garamnya, Pak, maaf. Garam dapurnya harus yang kasar ya, yang tidak beriodium berarti. Garam kasar itu biasanya garam yang langsung tradisional, Bu, diuapkan di tambak-tambak gitu. Jadi memang itu garam dari laut. Kalau garam halus biasanya secara udah pabrikan gitu. Garam kasar itu biasanya yang dari tambak diuapkan terbentuk kristal garam, itu yang dikarungin. Tapi kalau garam halus sudah pabrikan dicampur iodium, dicampur macam-macam gitu. Biasanya dibilang garam perikanan juga.
Ya Pak, siap mencoba lagi. Siap. Oke, terima kasih dengan Bunda Siti tadi ya Bun ya. Ya. Oke, nah sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirim. Tadi yang sudah Pak Juli jawab ya dari vidabahsuan@gmail.com itu bisa cari di mana? Ini saya udah cek-cek di Tokopedia. Ternyata ini udah banyak banget. Tinggal malah ada yang lebih apa praktis, udah beberapa dari harganya ada yang 150, 120 ribu dan ada juga di daerah Bekasi, daerah jadi dekat-dekat dari sini. Bisa langsung cek di situ. Tapi buat teman-teman alam manfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah ya. Iya, gitu karena sayang banget banyak-banyak barang bekas di rumah yang tadi seperti Pak Juli bilang ada tempat sosis, terus kalau kita biasa minum kan ya kalau kita lagi haus gitu kan pesan minuman itu bisa dipakai banyak banget ternyata. Nah selanjutnya ini dari anak-anak, ini ada 3 pertanyaan tapi saya gabung jadi satu Pak. Mereka nanya nih soal pakannya itu apa aja jenisnya, dan boleh nggak kalau kita ngasih makanan bekas kita makan gitu ada sisanya kita cemplungin di situ. Bisa nggak itu Pak? Iya, terima kasih Be pertanyaannya untuk anak-anak. Jadi di panduan itu sudah saya kasih ikan ukuran 5 sampai 7 cm itu pakannya kode, dia pakan ikan ini pakai kode B. Jadi kodenya itu PF 1000. Nah itu cenderung ke merek tertentu. Jadi sebenarnya itu menyesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Jadi kalau ikannya mulutnya segini, itu pakannya juga ukurannya yang mudah sekali telan. Jadi dia nggak memecah. Ikan itu makannya nggak memecah, menggigit nggak, nelen dia. Jadi usahakan pakan yang dibeli itu sekali telan oleh ikan. Nah di panduan itu sudah saya bantu dengan kode tadi. Ukuran ikan 5 sampai 7 cm panjangnya, maka pakan yang diberikan adalah PF 1000. Ketika ukuran ikan sudah naik jadi 8 sampai 10 atau 10 12, udah pakannya naik lagi 781 min 2. Ketika naik lagi ukurannya berubah pakannya jadi 781 saja. Nah itu sebenarnya nggak usah dihafal ukurannya itu. Yang penting teman-teman, adik-adik nanti diperhatikan. Oh pakan yang ngapung ini kan nanti dimakan oleh ikan. Pakannya itu udah kelihatan kekecilan belum dibandingkan mulutnya. Ketika sudah kekecilan, maka perhatikan. Oh pakan yang tadi ukurannya sekitar 2 mili. Diingat, oh sekitar 2 mili. Nanti adik-adik sembari belajar pergi ke toko pakan ikan. Mas beli pakan ikan. Yang ukuran berapa dek? Biasanya nanti ditanya. Kalau nggak hafal ukuran 781 min 2, 781 min 1, ingat aja. Pakan yang sudah kita berikan yang terakhir itu 2 mili. Terus biasanya di penjualnya tuh banyak karung-karungnya diambil. Yang mana yang paling dekat tetapi ukurannya di atas ukuran kemarin. Oh yang ini aja mas. Jadi pemberian pakan itu disesuaikan dengan bukaan mulut. Ketika pakannya terlalu kecil juga tidak efektif karena ukuran pakan semakin kecil itu proteinnya tinggi, harganya mahal. Semakin membesar proteinnya semakin menurun, harganya lebih murah. Jadi belilah pakan menyesuaikan dengan ukuran mulut ikan. Nah, itu untuk pakan. Yang kedua pertanyaannya, Pak bisa nggak kita makan roti, cemplungkan, nanti kan dimakan ikan. Oh nasi sisa dicemplungkan, nanti dimakan ikan. Seperti layaknya kita memberi makan ayam gitu ya. Nah, B dan adik-adik sekolah alam, Bintaro, jadi ikan itu berbeda sama ayam. Ayam ketika kita kasih makan berlebihan, nasinya nggak dimakan, besok dia bisa makan lagi.
ayamnya bisa nyingkir. Tetapi ketika ikan kita kasih makan, pakannya tidak habis, maka pakan yang tersisa akan jadi racun. Pakan yang tersisa itu nanti akan jadi racun. Nah, karena ikan ini nggak bisa lari kemana-mana. Ikan itu hidupnya di air. Air itu tempat dia buang kotoran, air itu tempat dia makan, air itu tempat dia beraktivitas. Jadi memang disarankan pakannya pakan pelet aja. Pakan yang disarankan pakan pelet karena nanti ketika pakannya peletnya berlebihan itu tidak numpuk, akan hancur sebenarnya, lebih mudah hancur dibandingkan nasi. Kalau nasi itu bisa diberikan tetapi oleh orang yang sudah berlatih, orang yang expert. Macam saya, kalau habis makan dikasih nasi bisa, karena saya tahu berapa banyak jumlah nasi yang dimakan oleh ikan dan nanti nggak jatuh ke dasar. Tapi kalau untuk pemula tidak saya rekomendasikan, itu bisa mematikan. Bahkan pemberian roti kalau dia berlebih bisa mematikan. Pemberian makanan-makanan kita, gorengan itu bisa mematikan ikan. Karena nanti setelah 12 jam dia akan terurai dan sebagainya, menimbulkan gas racun. Seperti itu, B. Oke, terima kasih. Berarti emang untuk ilmu yang satu ini teorinya benar-benar harus paham banget ya, karena salah dikit aja itu bisa berpengaruh di banyak hal, terutama di hasilnya ya. Nah ini untuk lebih jelasnya lagi, karena kita waktunya kan sangat singkat ya, dengan ilmu yang sangat luar biasa ini dan perjuangan dari Bapak dosen kita, penelitiannya lama banget, pasti ada trial error, dan jadi sekarang istilahnya kita tinggal nerima enaknya gitu loh, gitu kan. Jadi trial errornya Pak dosen udah ngerasain sendiri. Jadi buat adik-adik, terutama ya buat teman-teman dari Sabin atau yang join anak-anak SMA sekarang, nanti kalian bisa berkonsultasi juga dengan Pak Juli lewat sosial media beliau. Nanti kita bagikan ya di CV, karena nggak bisa kita dalam 1,5 jam ini selesai semuanya. Oke, ini Pak dosen kita lanjut ke. Oh, saya bacakan dulu pertanyaan yang udah nongol duluan, Bun ya. Setelah ini baru Bunda bisa. Dari ini Bunda Iis Deni Sri Muryanti, ada 2 pertanyaan. Pertama, Assalamualaikum Pak Juli, mau tanya kalau ada ikan yang sudah terkena jamur, bagaimana mengatasinya? Dan bagaimana dengan penggunaan suplemen organik cair? Apakah boleh digunakan? Itu pertanyaan pertama dari Bunda Iis ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah dengan memodifikasi ember dengan cara memasang keran di bagian bawah ember boleh nggak Pak? Gitu, untuk memudahkan menguras air. Kalau tadi kan pakai selang ya. Kalau Pak dosen pakai selang, bisa nggak dimodifikasi aja gitu di bawahnya? Ya silakan. Ya, terima kasih B. Yang pertama tadi kalau ikannya kena jamur, obatnya itu pertama pemberian garam 3 sampai 5 gram per liter. Jadi sama seperti 3 sampai 5 gram. meningkatkan pH. Jadi itu kuncinya seperti ini, B. Ketika pH-nya turun, itu biasanya mudah terserang penyakit. Ketika pH-nya baik, ketika garamnya dinaikkan, banyak penyakit itu yang mati gara-gara kenaikan salinitas ini. Jadi pemberian garam bisa dilakukan. Yang kedua, pemberian pace. Pace itu rasanya pahit. Pace, daun pepaya yang pahit-pahit itu biasanya jadi obat. Kenapa? Biasanya yang pahit itu juga pH-nya basah. Itu bisa jadi ikan obat. Kemudian yang ketiga, bawang putih tadi. Bawang putih 2 siung tadi digeprek. Karena bawang itu memang kalau kita, itu panas dia panas. Punya antiseptik juga, jadi obat antiseptik juga. Ya, itu untuk pertanyaan pertama, yang ikan jamuran tadi ya. Kemudian bisa nggak dikasih suplemen organik? Jadi suplemen organik ini saya tidak tahu maksud dari Ibu ini, apakah berupa jamu-jamuan gitu ya. Kalau memang dia bahannya organik, dari seperti jamu, seperti apa ya,
temulawak dan sebagainya. Ada juga petani-petani kita yang memasukkan bahan-bahan yang obat untuk jamu supaya ikannya lebih kuat, bisa juga. Tetapi memang harus diperhatikan jangan sampai merusak kualitas airnya. Karena bahan jamu, bahan yang lain, kalau dicemplungkan dalam air 1-2 hari, kalau jumlahnya terlalu banyak, memang airnya itu jadi bau, jadi berbau. Itu yang kita hindari. Intinya bisa. Biasanya untuk aman, biasanya bahannya itu diperas, dicampur dengan pakan. Pakannya dikeringkan lagi, diberikan ke ikan. Seperti itu untuk jawaban suplemen organik cair. Tetapi kalau dibilang suplemen organik cair itu berupa probiotik, yang dimaksud suplemen organik cairnya itu berupa probiotik, tadi kita jawab probiotik boleh diberikan dan itu dampaknya bagus. Ya, untuk pertanyaan terakhir, modif ember, saya tidak memodif ember pakai keran gitu ya. Saya tetap pakai selang karena kelebihan pakai selang tadi tidak merusak ember, tidak menambah biaya beli kerannya. Setelah embernya bosen budik damber, embernya tetap bisa dipakai. Seperti itu, Babe. Oke. Tanya sedikit Pak Juli. Apa kita perlu sering-sering cek pH airnya ya Pak ya? Ya Bu, langsung saya jawab ya Be. Jadi Ibu, Ya. Untuk budik damber itu saya tidak menyarankan Ibu beli alat-alat tambahan lain. Karena semuanya bisa kita lihat dari panca indera kita. Ikan ketika dia tidak nyaman, contohnya seperti dia kehujanan, pH-nya berubah, itu bisa Ibu ketahui. Biasanya ikan itu nggak nyaman ketika dia diem aja di permukaan. Itu bisa saja pH-nya berubah. Jadi Ibu nggak usah beli pH meter gitu, tidak usah beli kertas lakmus, tidak usah beli kertas pH gitu ya. Jadi cukup perhatikan. Kalau ikan yang nggak muncul di permukaan, ikannya santai-santai aja, diberikan pakan juga tetap rakus, itu nggak apa-apa. Mau airnya warnanya jernih, mau ikannya airnya warna hijau, sampai keruh, sampai warna merah, ketika ikannya nafsu makannya bagus, itu ciri bahwa ikannya sehat. Nah, jadi Ibu tidak usah beli pH meter dan sebagainya, cukup amati ikannya saja. Oh, ikannya nyaman, ikannya nggak muncul. Oh, berarti airnya baik-baik saja. Seperti itu, Bu. Kalau sudah sering-sering di atas berarti kasih aja garam ya Pak ya? Kalau dia di atas cuma 1-2 ekor, berarti dia hanya kekenyangan saja. Jadi kalau Ibu terlalu banyak memberikan makan, biasanya 15 menit, 20 menit setelah pemberian pakan dia pada muncul. Itu kekenyangan, Bu. Tetapi ketika sudah 2 jam, 3 jam dari pagi sampai siang dia muncul aja, itu berarti kotoran dasar udah banyak, bisa disedot. Tetapi kalau munculnya gara-gara habis hujan, oh ini berarti tanda, berarti habis hujannya ini yang dicurigai, berarti bisa ditambahan garam. Seperti itu. Halo, Babe. Halo, Be. Halo? Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Wijaya di Kusuma. Kalau tadi ikan lele rasionya 1 ikan 1 liter nih. Terus kalau gurame sebaiknya ikan atau airnya berapa itu? Selanjutnya dari dari Ibu Fida. Ibu Fida ya. Ini pertanyaan kedua. Dalam 1 ember boleh nggak Pak 2 jenis ikan, lele sama gurame gitu atau yang lain gitu? Ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, bisa dijawab. Ikan gurame. Ikan gurame itu tipe ikan yang lambat tumbuh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya kolam,
Kalau Bapak Ibu punya kolam, ikan gurame di kolam itu panennya 6 bulan ke atas Bapak Ibu, bahkan sampai 1 tahun. Ukurannya baru 500 gram sampai 1 kilo. Nah, ketika kita pelihara ikan gurame dari ukuran 1 kuku, sebesar kuku, di dalam ember kelamaan. Karena sudah pasti yang di dalam ember ini ikannya akan lebih lambat tumbuhnya. Jadi solusinya, kalau Bapak Ibu pengen beli ikan gurame, itu paling enggak ukuran yang 3 jari, selebar 3 jari atau 4 jari yang dimasukkan ke dalam ember. Di dalam ember, ikannya itu cukup dimasukkan 10 sampai 15 ekor saja. Kenapa lebih dikit daripada lele yang bisa 60 sampai 100 ekor, satu ember 60 liter? Karena ikan gurame tipenya memang dia nggak mau dempet-dempetan, nggak mau umpel-umpelan. Dia punya privasi kalau ikan gurame. Ikan gurame, ikan sepat, ikan betok itu nggak bisa dempet-dempetan, nggak bisa umpel-umpelan. Jadi untuk gurame itu 10 sampai 15 ekor saja, Pak. Ukuran yang 3 sampai 4 jari supaya nanti nggak terlalu lama sampai besar. Jadi tetap bisa 4 bulan itu sudah ukuran di atas 500 gram. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Pak bisa nggak satu ember ada lelenya, ada guramenya gitu? Sementara ini tidak kita rekomendasikan untuk pakai 2 komoditas alias tumpang sari gitu ya Bapak Ibu. Karena memang ember kita sangat terbatas. Usahakan memang satu jenis saja supaya memang sifatnya sama. Karena nanti kalau memang sifatnya berbeda, nanti ruang geraknya juga yang terlalu sempit nanti berakibat pada pertumbuhan yang kurang baik. Seperti itu. Jadi kalau lele, lele saja, kalau patin, patin saja, kalau gurame, gurame saja, dan selanjutnya. Nah, saya punya ember, bukan ember, bak yang lebih besar, itu saya simpen patin sama gurame. Kalau patin sama gurame, di bak besar memang cocok. Tapi kalau dimasukkan ke ember, itu sifatnya berbeda. Embernya terlalu kecil. Manuver-manuver mereka nanti nggak akan bentrokan terus gitu. Sebaiknya satu spesies saja, satu ember, satu jenis saja. Seperti itu, B. Oke. Sembari kita kasih makan ikan ya, sembari ada pertanyaan yang lain. Boleh kalau ada pertanyaan lain, B. Sembari saya ngasih makan ikan. Oke, pertanyaan dari Dewi Putri. Penggunaan arang untuk ikan fungsinya, oh ya, udah di ini ya, udah dijawab tadi. Dari Ahmad Arifin, dari Pak Ahmad Arifin. Saya dengar lele kalau diberi telur untuk kali pelet, kalau bisa gimana caranya? Ya, jadi Bapak Ibu, memang kalau di kolam, di tempat yang besar, lele itu bisa diberikan macam-macam. Ada yang memberikan sosis basi, ada sosis kedaluarsa, ada yang memberikan telur apkir, telur busuk, ada yang memberikan memberikan bangkai ayam. Seperti itu kalau di kolam besar. Tetapi untuk di ember, B, tidak kita rekomendasikan, B. Jadi pemberian telur di dalam ember itu nanti bisa mempercepat perubahan kualitas air. Kualitas airnya nanti akan buruk. Pemberian telur itu bisa memperburuk kualitas air. Seperti itu, B. Jadi usahakan memang pemberiannya itu dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak kualitas air. Yang kita rekomendasikan sementara ini pakai pakan pelet atau pakai cacing yang hasil budidaya atau pakai lalat buah atau maggot. Itu bisa. Halo?
Kalau yang besar kolamnya itu pakai gimana pembuangannya, Pak? Ya, saya jawab ya Bu. Jadi Bu, jadi sebenarnya untuk Budik Damber itu adalah sarana pelatihan setelah Ibu bisa panen, setelah Ibu bisa panen di ember-ember ini, setelah Ibu bisa panen di ember-ember ini, maka Ibu bisa naik tingkat ke bak yang lebih besar. Di belakang saya ini baknya ukuran diameternya 2 meter. Tentu saja bisa memelihara ikan lebih banyak. Bisa pilihan ikannya juga lebih banyak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pelihara ikan sampai panen 3 bulan di dalam ember, harusnya secara keterampilan Bapak Ibu sudah bisa saya kasih sertifikat, sudah lulus untuk bisa naik tingkat seperti ini. Untuk pembuangannya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu melihat pipa. Jadi pipa ini, pipa paralon ini di bawah nyambung ke tengah kolam, Bu. Nyambung ke tengah kolam. Kolamnya di tengah kolam itu dasarnya kerucut. Tengah kolam itu dasarnya kerucut, bawahnya ada pipa sambungan ini, keluar. Keluarnya nanti ada L di bawahnya, sehingga kalau saya cabut pipa ini, Bu, kalau saya cabut pipa ini, tuh, kotoran dasar akan terbuang. Ini yang menggantikan sipon tadi, yang kita pakai selang itu tergantikan pakai ini. Nah ini pembuangan sempurna, pembuangannya lebih sempurna, karena memang bawahnya kerucut. Jadi kotorannya numpuk di tengah, bawahnya ada pipa, keluar, ketika pipa di luar dicabut, nanti kotorannya akan keluar semua. Berbeda sama ember kita tadi. Ember kita kalau Ibu kasih keran di sampingnya, embernya datar. Pojok tertentu itu tidak terbuang kotoran. Seperti itu, Bu. Ikannya nggak katut ke selang gitu ya, Pak? Nggak katut ke paralonnya? Jadi di tengah itu ada tutup paralon, kita buat lubang-lubang kecil, Bu. Jadi ikannya kalaupun masih kecil nggak tersedot, nggak masuk ke saluran pembuangan. Kalau yang ember tadi Pak, itu kan selang pembuangan pakai selang. Selangnya itu nggak perlu dikasih jaring ya Pak ya, supaya anak ikan itu nggak masuk nggak kesedot. Ya. Kalau ikannya masih terlalu kecil, terus selang Ibu juga terlalu besar, itu ikannya bisa tersedot keluar. Tetapi ketika Ibu sudah memastikan ikannya memang sudah besar, nggak masuk lubang ini lagi, berarti aman. Nah, ketika Ibu punya selangnya, cuma selang yang besar, ikannya masih kecil, bisa juga air yang buangan itu dicemplungkan ke ember dulu, supaya ikannya yang hanyut nggak langsung lolos, tapi tertampung di ember dulu atau tertampung di jaring dulu, di scope net dulu. Bisa juga saringan yang di luar Ibu saring pakai ini dulu, supaya ikannya nyangkut di sini. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, ya. Ini ternyata masih luar biasa antusias dari banyak banget dari ayah bunda yang bertanya dan teman-teman. Tapi sayang sekali waktu kita sudah pas banget habis nih Pak Juli. Tapi setidaknya kita sudah dapat wawasan yang luar biasa banget. Sehingga selanjutnya Pak Juli bersedia ya nanti dihubungin ayah bunda dan teman-teman untuk mau berbagi ilmunya lagi. Nanti kami akan bagikan sosial media, kemudian YouTube dari Pak Juli, sama nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Dan buat yang belum terjawab pertanyaannya belum ditanyakan hari ini, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Terima kasih lagi dari Sekolah Alam Bintaro dan Yayasan Amal Insani dari Garuda 4G mengucapkan terima kasih untuk Pak Juli yang sudah mau bekerja sama dengan Garuda 4G hari ini, dan semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk banyak umat. Aska, silakan. Amin. Ada yang disampaikan.
Ya, terima kasih banyak ya buat Pak Juli udah berbagi dan sharing tentang ini Budi Kamber ini. Insya Allah ini ilmunya bakalan kita pakai semua. Terima kasih juga buat ayah bunda yang udah ikut seminar ini karena ini karena ini membantu kita gitu. Dan terima kasih juga udah bisa mendonasikan uangnya untuk ini, gara-gara uang ini juga bakal dipakai untuk hal yang bagus ya, gitu aja. Oke, terima kasih ya Asta dan juga teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara ini hampir 2 minggu. Selanjutnya semoga nanti dana yang didapatkan dari hasil seminar ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak dosen, Pak Juli. Sampai ketemu lagi. Semakin menebar manfaat dan inspirasi untuk Indonesia. Latarnya itu ngangenin pola alam nih Pak. Latarnya. Ya. Pola alam. Oke, terima kasih Ayah Bunda dan juga Direktur dari Sekolah Alam Bintaro, Bu Eli, yang sudah menyaksikan acara ini juga, dan juga ada dari Sekolah Alam Tangerang, Sekolah Alam mana lagi ya? Terima kasih sudah bergabung bersama acara ini. Semoga berkah untuk kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Ini ada salam banyak banget dari ayah bunda dan teman-teman anak-anak untuk Pak Juli. Terima kasih Pak Juli. Sampai ketemu lagi. Semoga setelah pandemi bisa bermain-main, berkreasi di Sekolah Alam Bintaro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juli. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sama-sama semua. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan Bu. Terima kasih ya buat ayah bunda udah. Ya, silakan ngomong. Terima kasih buat ayah bunda semuanya ya.